Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sebenarnya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Harmonisasi hak dan kewajiban diperlukan dalam kehidupan bernegara dan bernegara karena hak dan kewajibannya merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara yang sifatnya timbal balik. Aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia juga diatur dalam UUD RI 1945 pasal 27-34. Menurut pandangan bangsa Indonesia, hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Maka dari itu, Indonesia merupakan paham harmoni antara hak dan kewajiban. Ada juga pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang bisa lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan kedua. menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Magna Carta 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan beserta turunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776. Merupakan hasil dari revolusi ini. Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. 2. Sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil, demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban negara dan warga negara. 1. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama. 2. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata, serta fasilitas lebih memadai, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. 4. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban terkendali terhadap rakyat.